Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala permasalahan pada laptopnya. Insyaallah kita akan kembali membahas dari pertemuan sebelumnya. Terakhir kita telah membaca dari kalam al-mu'allif rahimahullah, yaitu 4 hal yang mesti dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Kita akan baca kembali. Qala al-mu'allif rahimahullah, wad-dalilu qawluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan dalil dari 4 hal yang wajib dipelajari tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian setelah itu saling berwasiat terhadap kebenaran, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sarat lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah terhadap hambanya kecuali ini saja suratnya, kecuali surat ini saja, niscaya surat ini sudah mencukupi. Menunjukkan bahwa betapa agungnya surat ini, yaitu surah Al-'Asr. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwa Al-Imam Abu Madinah Ad-Darimi, ya, para ulama, ya, mereka, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saling bertemu dan mereka hendak berpisah, maka salah satu di antara mereka membaca surah Al-'Asr. Kemudian ketika sudah berpisah, bertemu kembali, lalu saling mewasiatkan satu sama lainnya. Ya, satu sama lainnya. Menunjukkan akan kandungan yang agung terhadap surah Al-'Asr ini. Ya, apa itu kandungannya? Kandungannya dari 4 hal yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Pertama, berilmu. Cakupannya adalah ketika seorang dia berilmu, tentunya konsekuensinya adalah dia beriman. Tidaklah iman, melainkan harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, berwasiat dengan kebenaran, yaitu mendakwahkan kebenaran, yang menyampaikan kepada manusia kebenaran. Apa yang muncul dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan kepada manusia. Wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling berwasiat dengan kesabaran. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wa dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Dari Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bab dalam Sahih Bukhari-nya, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintakan ampunan atas dosa-dosamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengilmui suatu perkara sebelum berucap dan beramal. Dan ini ada perkara yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi inti dari pembahasan ini adalah wajibnya seseorang ketika hendak berucap, ketika hendak beramal, melakukan sesuatu, harus disertai dengan ilmu. Sertai dengan ilmu. Nah, kemudian kita kembali pada
pembahasan berikutnya yaitu qala al-mu'allif rahimahullah i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihinna. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Ya, di sini beliau rahimahullah memulai dengan kalimat i'lam. Seperti mukaddimah sebelumnya, ya, memulai dengan i'lam menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita berusaha untuk berusaha untuk mengamalkan sesuatu adalah harus didahului dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, rahimakallah. Ini lafaz ya, rahimah. Semoga Allah merahmatimu. Doa dari Syekh kepada siapa? Kepada setiap orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya. Syekh mendoakan kita semua bagi setiap siapa saja yang mempelajari salah satu usul wa adillatuha. Ya. Dan ini tentunya merupakan bentuk kasih sayang Syekh kepada kita semua. Ya, setiap kali ya, kita membacanya, seakan-akan beliau mendoakan kita. Mendoakan apa? Mendoakan rahmat agar senantiasa diliputi kepada kita. Kemudian selanjutnya, yajibu alaina, yajibu alaina, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhil masail. Mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Apa itu? Kita baca. Al-ula, yang pertama. Apa yang pertama? Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulah. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wad-dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasulah fa akhadna akhdha wabilah. Jadi yang pertama adalah kata beliau yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim dan muslimah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya, tidak mentaatinya, dia akan masuk neraka. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala tentang siapa ini? Tentang diutusnya Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Namun apa? Fir'aun mendurhakai rasul tersebut dan kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Tentunya perlu dipahami para peserta sekalian, kita hidup di zaman di mana banyak tersebarnya pemikiran-pemikiran. Kita bahas kalimat beliau ini. Ya, kita bahas yang ini. Kalimat beliau, Annallah khalaqana. Allah menciptakan kita. Ya, tentunya di zaman sekarang, ya, zaman yang penuh dengan teknologi yang canggih, ya, tersebarnya pemikiran-pemikiran sesat terkait keberadaan Allah Azza wa Jalla, keberadaan Tuhan. Padahal adanya Sang Pencipta itu merupakan fitrah yang telah Allah tanamkan pada setiap manusia. Sehingga banyak sekali dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jalla ya, bagi siapa saja yang fitrahnya masih lurus. Misal, ketika seseorang yang dia berenang bersama teman-temannya, ketika dia hendak melompat, tiba-tiba dia didorong dari belakang. Ketika kita sampaikan kepadanya bahwa tidak ada yang mendorong kamu, tentunya anak ini dia tidak akan percaya, pasti ada yang mendorongnya. Ya, dia pasti akan mendustakan kita sebagai yang menyampaikan bahwa tidak ada yang mendorong kamu. Ya. Demikian juga kita katakan bahwa seperti mesin pompa air misalnya, ya, tidak mungkin dia bisa air tersebut menarik kecuali dengan
adanya mesin. Kemudian mesin tersebut tidak mungkin bisa kecuali dengan dialirinya listrik. Tentunya dia telah dibuat dengan sedetail mungkin, dengan sedemikian rupa. Ya, tentu pasti ada yang menciptakannya, betul? Betul. Lalu, apalagi dengan alam semesta yang begitu indah ini, yang mana alam semesta ini berjalan begitu teratur, matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat terus, ya siang dan malam silih berganti, indahnya gunung menjulang tinggi, ya langit yang biru tanpa tiang, dan beraneka ragam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, ciptaan-ciptaan ini, masa iya tidak ada yang menciptakannya? Ya, siapa menciptanya? Allah Azza wa Jalla. Maka biasanya hal-hal yang seperti ini, dan ini merupakan bantahan yang paling mudah kita berikan bantahan kepada orang-orang yang tidak mengakui akan adanya Tuhan. Ya, mereka itu adalah orang-orang ateis, orang-orang mulhid, yang mereka tidak mengetahui keberadaan Tuhan. Ya, ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang permasalahan ini, bahwa ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah mendebat orang-orang ateis, dia mengatakan bahwa bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah kapal diberi muatan, ya, barang-barang, ya, penuh dengan beban, lalu kapal tersebut mengarungi samudera, gelombangnya yang tenang, anginnya tenang, akan tapi setelah sampai di tengah-tengah lautan, ya tiba-tiba terjadi badai besar. Namun anehnya kapal tersebut terus berlayar dengan tenang, sehingga ketika tiba di tujuan seakan-akan, ya, seperti biasa saja gitu. Ketika dilihat ternyata tidak ada nahkoda yang mengemudikannya dan mengendalikan jalannya kapal tersebut. Lalu Abu Hanifah ketika selesai menceritakan ini, dia bertanya kepada orang-orang ateis menggunakan akalnya. Kira-kira masuk akal nggak cerita ini? Kapal tersebut pergi berjalan dengan tenang di tengah lautan, ditimpa badai, namun nyatanya kapal tetap tenang, ya. Seakan-akan ada nahkoda, padahal tidak ada nahkodanya. Lalu ditanya apakah ini masuk akal? Maka kata orang ateis ini, tidak mungkin. Tentu tidak bisa diterima dengan akal, bahkan oleh khayal sekalipun, wahai syekh. Maka kata Abu Muhammad Hanifah rahimahullah, subhanallah, kalian mengingkari akan adanya kapal yang berlayar sendiri tanpa pengemudi. Namun kalian mengakui bahwa alam semesta ini yang terdiri dari lautan yang membentang, langit yang penuh dengan bintang, benda-benda langit, serta burung yang berterbangan tanpa adanya pencipta. Celakalah kalian. Lalu apa yang membuat kalian ingkar kepada Allah? Lalu terdiamlah orang-orang ateis tersebut. Ya. Jadi kita katakan bahwa tidak mungkin semuanya terjadi begitu saja. Ya. Sebagian dari mereka mengatakan adanya teori Big Bang, kata mereka, ya, bahwa alam semesta ini bermula dari satu titik. Kita katakan ini adalah sesuatu yang eh, mustahil dan tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tapi bahkan orang ateis sendiri pun, kalau seandainya memang terkena musibah, secara fitrahnya dia akan mencari kekuatan yang paling tinggi, kekuatan yang paling besar. Ya, karena kenapa? Dia dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting. Nah, fitrah mereka itu biasanya mencari kekuatan yang paling tertinggi. Mereka pasti akan kembali kepada Tuhannya. Mereka akan meminta pertolongan, ya, dalam kondisi yang genting tersebut. Dia butuh sandaran yang kuat untuk menyelamatkannya. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang mutlak bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa kita ini tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tidak ada tujuan, maka bisa dikatakan akal orangnya sudah rusak atau terkena syubhat. Kemudian dan ucapan beliau di sini, warazaqana. Ya, warazaqana. Ini dia. Warazaqana. Baik. Dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla pun memberikan rezeki kepada kita. Dan bahkan bukan kepada kita, kepada seluruh makhluk di alam semesta, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Ya. Dan ini juga bertolak belakang dengan pemahaman sebagian orang-orang ateis yang mereka memahami bahwa Tuhan itu ada, kata mereka. Namun Tuhan itu sudah mati, kata mereka. Wal'iyadzubillah. Atau mereka katakan Tuhan itu ada, cuman setelah Tuhan menciptakan kita, dia meninggalkan kita begitu saja. Seakan-akan seperti seseorang yang membuat jam, lalu jam tersebut dibiarkan begitu saja dan berjalan dengan sendirinya. Kita katakan ini juga tidak masuk akal. Ya. Dan
sangat keliru sekali. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta ini dengan tujuan. Ya, dengan tujuan. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas dalam surah Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cerdas, ya, bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Mereka siapa? Orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk, ya, berbaring, ya. Dan mereka mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Rabb kami, tidaklah mungkin engkau menciptakan ini sia-sia. Pasti ada tujuan semuanya. Ada tuh tujuan. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, memberikan rezeki kepada kita lalu tidak ada tujuan sama sekali. Makanya kata Syekh selanjutnya adalah walam yatrukna hamala. Ya, walam yatrukna hamala. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Di surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian, ya, sia-sia, bermain-main, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci, maha tinggi Allah. Ya, maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Jadi, ketika Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita begitu saja. Ya, tidak mungkin Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, akan tapi apa? Bal arsala ilaina rasula. Ini dia. Bal arsala ilaina rasula. Akan tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, siapa yang diutus kepada kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita rasul. Ya. Di zaman kita Nabi terakhir ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu diutus kepada rasul kepada umatnya masing-masing. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. Perlu difahami bahwa kebutuhan kita terhadap seorang rasul itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Bisa kita katakan kebutuhan primer untuk menjalani kehidupan. Ya. Karena bagaimana mungkin ya, kita sebagai hambanya Allah akan mengetahui mana aturan yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Karena kalau seandainya mereka membuat aturan sendiri tanpa ada aturan dari Allah dan Rasulnya, pastilah mereka akan membuat aturan-aturan yang dinilai baik oleh sebagian orang. Namun ternyata apa? Ada yang tidak setuju lalu diganti di demo dan semisalnya. Namun aturan Allah Subhanahu wa taala itu sampai hari kiamat. Sebenarnya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW tidak akan pernah berubah. Kalau tidak, manusia akan seperti binatang. Bahkan apa? Lebih parah dari binatang ternak. Inhum illa kal an'am. Bal hum adallu sabila. Ya. Ketika Allah menyebutkan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin. Mereka punya hati namun tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan namun tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ulaika kal an'am kata Allah. Mereka ini seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Jadi tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, mengutus kita seorang rasul. Kemudian ucapan beliau, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. "Wa man 'asahu dakhalan nar." Barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, tidak mentaatinya, dia akan masuk neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapa itu? Para sahabat akhir. Kok bisa ada orang yang enggak mau masuk surga? Ya.
Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk ke dalam surga?" Kata Nabi SAW, "Man ata'ani, ya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, tidak mau taat kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ya, adalah orang-orang yang enggan masuk dalam surga. Kemudian semestinya banyak sekali ya dalil-dalil akan kewajiban kita taat kepada Nabi SAW dari Al-Quran. Banyak sekali, hampir 40-an lebih, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa wajibnya taat kepada Nabi SAW dengan beraneka ragam ayat. Dan orang yang menyelisihi Rasulullah SAW akan ditimpa azab yang pedih, akan dimasukkan ke dalam neraka, dan seterusnya dari sisaan-sisaan yang lainnya. Baik, jadi banyak sekali dalil-dalil, ya, seperti firman Allah Ta'ala, man man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia hakikatnya taat kepada Allah. Kita taat kepada Nabi, itu sebenarnya kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendengarkan apa yang dibilang Nabi, kita berhenti terhadap apa yang dilarang oleh Nabi, sebenarnya kita berhenti terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Baik. Jadi konsekuensi taat kepada Allah adalah harus dia taat kepada Nabi. Ya, karena seluruh apa yang diucapkan Nabi SAW, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah mereka, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi dengan hawa nafsunya. Ya, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sejatinya ketika seorang taat kepada Nabi, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bagi kita baca dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadna akhdan wabila. Ini ayat ini berada di surah Al-Muzammil, ya, surah Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul. Siapa itu? Siapa nabi yang diutus kepada Firaun? Nabi Musa alaihissalam bersama abangnya Nabi Harun. Maka Fir'aun tersebut pun mendurhakai Rasul tersebut. Siapa itu? Mendurhakai Nabi Musa. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin menjelaskan bahwa eh, dahulu orang-orang musyrikin Arab itu diutus kepada Nabi SAW bukanlah sesuatu yang baru. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga dahulu pernah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa. Namun ternyata Fir'aun membangkang kepada utusan tersebut. Sehingga apa? Sehingga Fir'aun berakhir dengan sesuatu yang sangat mengenaskan. Ya, berakhir dengan mengenaskan. Makanya kata Allah dalam akhir ayat, fa'akhadna akhda wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Ya. Jadi dalam lafaz akhadna akhda wabila, siksaan yang pedih, para ulama menjelaskan bahwa Fir'aun itu mendapatkan siksaan dalam seluruh jenis alam di dunia, dalam seluruh jenis alam. Ya, dalam 3 alam yang berbeda. Yang pertama di alam dunia, siksaan yang diberikan kepada Firaun apa? Ketika dia durhaka kepada eh, Nabi Musa, ya, beraneka ragam, ya. Ditimpakan, ya, berupa kekeringan, ya, di zamannya, ditimpakan banyaknya apa? Seperti kutu kuman, kutu kodok, apa? Dan misalnya ada beberapa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu sebagai ujian kepadanya. Dan di akhir hayatnya Nabi Musa tenggelam, ya, tenggelam di sungai, ya, di Laut Merah, sungai ini, ya. Kemudian itu di alam dunia. Di alam barzakh Allah berfirman tentangnya, tentang Firaun, ya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyah, ya, ditampakkan kepada Firaun dan bala tentaranya neraka, ya, ditampakkan neraka kepada Firaun dan bala tentaranya pada setiap pagi dan petang. Di dalam kuburan mereka juga disiksa kubur. Kemudian di alam akhirat, di ayat setelahnya Allah mengatakan di surah Ghafir, ini surah Ghafir ayat 46, wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat, maka masukkanlah keluarga Firaun ke dalam azab yang sangat sangat keras.
Sehingga perlu kita paham bahwa jangan sampai kita bermudah-mudahan dan jangan sampai kita tidak mau mentaati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kehidupan kita hanya sekali, ya. Sehingga ketika seseorang dia tidak taat kepada Nabi SAW, maka dikhawatirkan apa? Dia akan terkena adab seperti adab yang ditimpakan kepada Firaun. Baik, kita kembali. قال المؤلف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya siapapun itu di dalam ibadah kepadanya, tidak kepada para malaikat dan tidak pula kepada nabi yang diutus. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah taala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dan jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Jangan kalian menyembah seorang pun bersama menyembah Allah. Jadi pada pembahasan yang kedua ini adalah akan bahayanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kesyirikan dan wajibnya kita bertauhid kepada Allah. Wajibnya kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari seorang bertauhid kepada Allah harus tinggalkan kesyirikan. Jauhi kesyirikan. Ya. Apa itu syirik? Syirik itu merupakan menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan selain Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Jadi tidak boleh kita menyerahkan dalam perkara rububiyah yang itu khusus bagi Allah kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyerahkan perkara-perkara dalam hal uluhiyah yang mana itu juga diserahkan kepada selain Allah dan seterusnya. Taib, itu definisi kesyirikan. Menunjukkan bahwa akan bahayanya perbuatan syirik. Yang pertama kita bisa tulis sebagai faedah. Yang pertama, syirik merupakan dosa dan kezaliman yang paling besar. Ya, dosa dan kezaliman yang paling paling besar. Ya. Karena kenapa? Dengan seorang berbuat syirik saja, itu telah menjatuhkan hak utama Allah Azza wa Jalla, yaitu mentauhidkannya. Ya. Jadi belum tentu orang yang berzina, orang yang merampok, orang yang membunuh, ya, atau durhaka kepada orang tua, itu pasti akan disiksa Allah. Belum tentu. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Taib, ya, itu di bawah kehendak Allah. Namun ketika seorang berbuat syirik, taib, dia merupakan dosa yang paling terbesar. Ya, dosa yang besar. Makanya sebutkan dalam sebuah hadis, ditanya kepada Nabi, ayu dzambi a'zam? Ya, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, antaja'ala lillahi niddan huwa khalaqah. Ya, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, berbuat syirik padahal dia yang menciptakan. Ya, semestinya ketika Allah menciptakan kita, ya kita ya, mentaati, kita berbuat mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Taib. Nah, jadi dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Ya, makanya ketika Luqman menasihati anaknya, ya, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirkah la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman, ya, yang paling besar. Jadi akan bahayanya tentang kesyirikan ini. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bahaya kesyirikan adalah orang yang berbuat kesyirikan. Ya, orang yang meninggal di atas kesyirikan, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya.
Itu yang kedua. Orang yang berbuat kesyirikan lalu dia meninggal, dosanya tidak akan diampuni. Baik. Disebutkan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 48 dan juga di ayat 116 kalau tidak salah. Allah berfirman dengan ayat yang sama, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa-siapa yang saja Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya. Jadi dosa-dosa selain kesyirikan bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal di atasnya. Ya, betul dia meninggal di atas suul khatimah. Namun jangan kita langsung vonis bahwa si fulan ini pasti masuk neraka. Misalnya ada seorang yang meninggal dalam kondisi berzina, ada orang yang meninggal dalam kondisi membunuh orang, ada orang yang meninggal dalam kondisi merampok lalu dikeroyok orang lalu dia mati digebukin. Jangan serta-merta kita lalu memvonis bahwa si fulan pasti masuk neraka nih. Kenapa dia meninggal suul khatimah? Belum tentu. Bisa jadi dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni siapa saja. Ya, siapa yang Allah kehendaki Allah akan ampuni. Ya. Betul ketika orang yang meninggal dalam kondisi suul khatimah dia akan terkena azab, terkena siksaan. Tapi sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun ingat, jangan menfonis. Namun ketika seseorang dia meninggal dalam kondisi kesyirikan, dia meninggal dalam kondisi memberikan perantara, memberikan sesajen-sesajen, mempersembahkan dari ibadah yang semestinya kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, tawaf di kuburan atau meminta kepada penghuni kubur, taib, maka lalu dia meninggal di atasnya, bisa dipastikan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia meninggal dalam kondisi dia eh, meminta, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, ya, maka dia pasti masuk dalam neraka. Taib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahaya kesyirikan adalah seseorang yang berbuat kesyirikan bisa dipastikan akan gugur seluruh amalannya. Seseorang yang berbuat kesyirikan bisa dipastikan akan gugur seluruh amalannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, "Sungguh kami telah mewahyu kepada engkau wahai Muhammad dan memberikan wahyu kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau berbuat kesyirikan, batal seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ya, oleh karena orang yang telah berbuat syirik, ya, lalu dia keluar dari Islam, dia murtad dari Islam. Tapi keluar dari Islam, bahaya sekali syirik ini. Apalagi dia menentang, jelas-jelas sekali murtad dari Islam. Tapi makanya Allah berfirman, "Waman yabtaghi ghair islami dinan falan yuqbal min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima sama sekali darinya, tidak akan diterima. Tertolak semuanya. Ya, tertolak. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa secara umum orang yang berbuat dosa selain syirik, betul dia berdosa. Ya, namun ingat, dosa-dosa tersebut tidak menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dia lakukan. Dosa-dosa tersebut akan masuk dalam timbangan amal keburukan, namun ingat, tidak mempengaruhi amalan-amalan kebaikan yang pernah ia lakukan. Berbeda dengan orang misalnya berbuat syirik besar. Ya, misalnya dia menyembahkan sesembahan kepada gunung misalnya. Dia sembelih kambing, dia kasih apa istilahnya? Ya, istilah yang pernah saya perhatikan tuh, atau kepada laut, mereka sembelih sapi misalnya. Nah, orang yang telah beribadah misalnya 60 tahun, taib, akan gugur seluruh amalannya. Hanya dengan apa? Hanya dengan kurang lebih waktu, ya, nggak sampai berapa jam. Gugur amalannya. Bahaya. Taib. Oleh karenanya, tentang permasalahan syirik jangan main-main. Ya, jangan main-main kita. Ya. Makanya kita perlu mempelajari apa itu syirik.
Ya, perlu mempelajari apa itu syirik. Wa bididdihi tatabayyan asya. Dengan mempelajari, dengan mengetahui lawannya akan jelaslah seluruh perkara. Ya, makanya kata sebagian kata para ulama, araftu syarr la lisyarr, lakin litauqih. Wa man lam ya'rif asy-syarr min al-khair yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk agar melakukan keburukan, bukan. Namun aku mempelajari keburukan agar aku terhindar dari keburukan tersebut. Maka barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, dia pasti akan terjatuh. Ingat, kita misalnya belajar tauhid, ya, tapi kita tidak mengenal apa itu kesyirikan, tidak mengenal jenis-jenis kesyirikan, tidak mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Bisa dipastikan suatu saat kita akan jatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Karena yang namanya syirik itu bisa bahkan sampai lebih halus daripada semut hitam kecil yang berada di atas batu hitam dalam gelap malam. Ya, itu syirik. Sangat halus sekali. Bisa saja kita tidak menyadarinya. Makanya di antara doa Nabi SAW agar terlindung dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung darimu, ya, dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jadi bahaya sekali namanya kesyirikan. Bahaya sekali yang namanya kesyirikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, yang dibawakan Syekh di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala, salah. Udah. Makanya kata Syekh di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Jadi maksudnya apa? Jangan sekali-kali, ya, kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita juga menyembah Allah. Kita harus memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka perlu diketahui bahwa istilah musyrik, kesyirikan, jangan difahami bahwa mereka hanya menyembah patung-patung saja. Tidak. Ya, kalau di zaman sekarang itu zahirnya sama seperti kita. Mereka muslim, berpakaian zahir seperti muslim. Ya. Namun ternyata ada di antara mereka yang ternyata selain menyembah Allah, mereka juga memberikan sesajen-sesajen kepada pohon. Mereka memberikan sedekah kepada bumi misalnya, memberikan sedekah kepada gunung. Ini kesyirikan. Nah, inilah orang-orang musyrik itu. Tapi jangan dikira bahwa musyrik itu hanya menyembah patung, ya, seperti orang-orang Buddha yang mereka jelas itu mereka kafir. Yang perlu kita perhatikan maksud musyrik di sini adalah mereka menyembah Allah, mereka sholat bersama kita, mereka puasa bersama kita, namun ternyata mereka juga meminta kepada selain Allah. Mereka pergi ke kuburan, menjadikan perantara-perantara kepada kuburan untuk sampai kepada Allah. La, hadza syirk. Ini adalah kesyirikan. Ya, itulah hakikat kesyirikan yang perlu kita ketahui semuanya. Ya, justru dinamakan musyrik karena dia memang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu dalam ibadah. Sebagai sekutu dalam ibadah. Makanya kita definisikan tadi di awal tentang kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara khusus bagi Allah. Semestinya seorang dia berdoanya kepada Allah semata, namun ternyata dia meminta doa kepada penghuni kubur, atau ya dengan alasan orang soleh, lah kata, atau dia misalnya untuk mencari perlindungan, ya, misalnya dia takut, misalnya jaga-jaga, ya, sedekah jaga-jaga, dia tak kasih sesajen misalnya, atau dia pergi mendatangi dukun dan misal dari jenis-jenis kesyirikan. Inilah dia menjadikan sekutu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, as-salisah, qala al-ma'rif rahimahullah, as-salisah yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah
la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Bahwasanya orang yang telah mentaati Rasul, telah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka yang ketiga konsekuensinya adalah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh baginya untuk berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun itu kerabat dekat. Nah, ini kita garis bawahi saja. Nih, meskipun itu kerabat dekat kita. Tapi berarti poin yang bisa kita ambil di sini adalah haramnya berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabat dekat kita. Misalnya kita punya kerabat kita orang kafir misalnya dari kaum orang-orang Nasara, ya, orang Kristen misalnya. Atau mereka memang secara lahirnya Islam tapi munafik, tidak suka dengan syariat Islam, bahkan memusuhi Islam itu sendiri. Terang-terangan mereka mencela Islam. Ini jelas-jelas kekufuran. Baik. Nah, konsekuensinya apa? Tidak boleh berkasih sayang kepada mereka. Wajib kita membenci orang-orang seperti ini. Wajib kita membenci orang-orang seperti ini. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang kepada kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka ayah-ayahnya, meskipun anak-anaknya, meskipun saudaranya atau keluarganya. Tapi meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya adalah ayah kita sendiri, atau anak kita sendiri, atau saudara kita, tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Kita harus membenci mereka, harus membenci. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah adalah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan telah mengokohkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah Hizbullah, ya. Mereka adalah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Jadi itu dari pembahasan ini adalah haramnya kita berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berkasih sayang. Namun ingat, jangan jadikan ketika kita membenci mereka, ya, kalau dalam bahasa syariatnya itu adalah al-wala wal bara, berlepas diri, loyalitas dan berlepas diri. Ya. Ketika kita tahu bahwa mereka ini memusuhi Allah, ingat, jangan jadikan itu sebagai bentuk kita tidak berbuat adil kepada mereka. Ingat, selama mereka berbuat baik kepada kita secara muamalah, maka kita wajib untuk membalas kebaikan tersebut. Bukan berarti kita mencintai mereka. Kita membalas kebaikannya dalam rangka apa? Untuk melakukan hal yang sama kepada yang mereka lakukan kepada kita. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, ya, kalau tidak salah di surah Al-Mumtahanah, ya, ayat berapa? Ayat mungkin ayat 8 atau ayat 9. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Agar apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Nah, ini perhatikan ya. Ingat, ketika mereka berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk keadilan. Jadi jangan sampai karena kita terlalu, ya, dengan alasan al-wala wal bara lalu kita tidak berbuat adil kepada mereka. Tidak, itu haram hukumnya. Ya, kita harus berbuat adil. Kenapa? Di zaman Nabi SAW ada orang-orang Yahudi, ya, ada orang-orang, ya, musyrik hidup berdampingan dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW tetap membenci mereka, ya, tak mendahului mereka. Namun di saat yang sama Nabi SAW juga bermuamalah kepada mereka dengan sikap yang baik.
Supaya apa? Agar kita bisa mendakwahi mereka masuk ke dalam Islam, menjelaskan apa itu Islam yang hakiki. Inilah Islam. Begitu. Baik. Jadi intinya poin yang ketiga ini adalah tentang pembahasan al-wala wal bara, tentang loyalitas dan kebencian. Ya, kita wajib berloyalitas kepada orang-orang beriman, pada orang-orang muslim, mencintai Allah dan Rasulnya, dan wajib kita al-bara, yaitu berlepas diri dan membenci kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kan akrab karib, meskipun itu orang terdekat kita, dari kerabat dekat kita. Baik, baik. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat kepada kita dan menambah ilmu kita semuanya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.